Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau, sahabat pembelajar sepanjang hayat, dimanapun Anda berada, semoga rahmat, kasih sayang, ridha Allah subhanahu wa ta'ala menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau, sahabat pembelajar sepanjang hayat, ada kitab kecil yang berjudul Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, atau adab-adab kehidupan muslim sehari-hari. Di dalam pembukaannya, buku ini mengatakan bahwa sesungguhnya Islam benar-benar menaruh perhatian yang besar dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar, dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Adab ketika makan maupun adab ketika minum. Tidak ada perkara yang kecil maupun perkara yang besar kecuali dijelaskan, dirinci di dalam Islam. Itulah Islam, agama yang sempurna. Itulah Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggoreskan buat kita melalui ucapan, perbuatan, rambu-rambu etika yang seyogianya ditempuh oleh setiap mukmin di dalam hidupnya. Melalui kepribadiannya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita contoh etika yang seharusnya kita tiru. Maka barang siapa yang menghendaki kebahagiaan, hendaklah ia menempuh jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani etikanya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau, sahabat pembelajar sepanjang hayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buku ini menjadi penting manakala beberapa di antara kita belum mengetahui tentang etika-etika ini, atau beberapa di antara kita yang memang sudah tahu tapi perlu diingatkan kembali. Oleh karena itu, dalam pembukaannya, penulis buku ini, Divisi Ilmiah Darul Waton, mengatakan bahwa merasa perlu untuk membuat buku ini yang dijelaskan secara singkat dengan iringan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga memberikan manfaat untuk segenap kita semua kaum muslimin dan muslimat. Sahabat Sinau, sahabat pembelajar sepanjang hayat, mari kita mulai untuk membacakan kitab ini dari adab yang pertama. Adab yang pertama adalah adabun naumi wal istiqal. Adab tidur dan adab bangun tidur. Yang pertama adalah muhasabatun nafsi qablan naum. Introspeksi diri sebelum tidur. Fa yustahabbu lil muslim ay yuhasiba nafsahu qablan naum. Disunnahkan kepada setiap orang muslim untuk berintrospeksi diri sesaat menjelang tidurnya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengingat kembali amalan-amalan sepanjang hari. Apakah amalannya sudah amalan-amalan yang baik atau amalan-amalan yang sebaliknya. Fa in wajada khairan hamidallaha ta'ala. Jika ia mendapatkan amalannya baik, maka dia bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sudah berbuat baik. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini sudah menolong sesama. Alhamdulillah ya Allah, pada hari ini saya sudah mempermudah urusan sesama kita, sesama manusia.
hamidallah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Wa in wajada ghaira dzalika, akan tetapi jika amalan-amalan dalam kesehariannya sebaliknya, atau mendapati amalannya yang kurang baik, yang tidak baik, apa yang harus dilakukan? Istaghfaro, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anaba, dan ia berusaha untuk kembali kepada kebaikan, wa badar ila taubah, dan segera bertobat kepada Allah. Wa azama ayyakuna yaumul ati khairan, wa azama, dan dia berazam, berkeinginan kuat atau bertekad ya, agar hari-harinya yang akan datang lebih baik dari hari-harinya yang sebelumnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi adab yang pertama adalah kita berintrospeksi diri, mengingat kembali amalan-amalan kita sepanjang hari. Apakah amalan kita baik atau amalan kita sebaiknya? Jika amalan kita baik, maka kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar kita diberikan istiqomah, bahkan lebih untuk berbuat kebaikan-kebaikan itu. Akan tetapi jika kita mendapati amalan-amalan kita sebaliknya kurang baik, maka hendaklah kita segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk kembali kepada kebaikan, kemudian bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriktikad, mempunyai niat yang baik, niat yang kuat, tekad yang kuat, agar hari-hari kita ke depan lebih baik dibandingkan hari-hari kita yang sudah lewat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab tidur yang pertama. Yang kedua, an-naumu mubakhiran, tidur lebih dini, tidur lebih awal. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu fi awwalil laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam dan bangun di bagian akhirnya, kemudian beliau sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi disunnahkan kepada kita untuk tidur lebih awal. Bagaimana kalau kita ada urusan-urusan yang lain, urusan dakwah, urusan pekerjaan, urusan belajar, dan lain sebagainya? Silahkan. Yang tidak boleh adalah kalau kita tidak ada urusan-urusan yang urgent, urusan-urusan yang penting, kemudian kita tidur larut malam sehingga qiyamul lailnya terlewat, bahkan subuhnya terlewat. Jadi sunnah yang kedua atau adab yang kedua adalah an-naumu mubakhiran. Kemudian adab yang ketiga adalah istihbabul wudu qabla naum, disunnahkan untuk berwudu sebelum tidur. Istihbabul wudu qabla naum walittija' ala syiqqil ayman, disunahkan untuk berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya hadisil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shiqqikal ayman wala ba'sa ay yatahawwala ila shiqqil aysar fi ma ba'd. Yang ketiga, disunahkan berwudu sebelum tidur, kemudian tidur berbaring miring ke sebelah kanan, berbaring ke sebelah kanan, di atas rusuk sebelah kanan ya. Itu berdasarkan hadis dari Al-Barra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ataita madja'aka, jika engkau mendatangi tempat tidurmu atau jika engkau hendak tidur, fatawaddo, maka hendaklah kalian berwudu, wudu akalis sholat, seperti wudu kalian untuk sholat. Summa taji' ala syiqqikal ayman, kemudian tidurlah, berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan.
Kemudian kalau kemudian kita berbalik atau kemudian kita berganti miring ke sebelah kiri, itu tidak ada masalah. Artinya kalau sudah di awal kita berbaring sebelah kanan, kemudian lama, kemudian capek, barangkali berbalik ke sebelah kiri, itu tidak masalah. Wala ba'sa ayatahawwala ila syiqqil aisar fi ma ba'd. Kemudian adab yang keempat adalah istihbabu nafdil firash, disunahkan untuk membersihkan kasur atau untuk membersihkan tempat tidur. Wadzalika thalathan qabla littija' alaihi, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali sebelum tidur di atasnya. Jadi biasanya kita kalau sebelum tidur punya alat tersendiri ya untuk membersihkan di atas tempat tidur kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang ada di atas tempat tidur kita itu. Mungkin ada kotoran, mungkin ada benda-benda kecil, mungkin ada hewan kecil ya, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita disunahkan untuk membersihkan tempat tidur kita sebelum kita tidur. Hadza li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaklah membersihkan tempat tidurnya ya dengan kain, atau sekarang kita dengan alat gitu ya. Fa innahu la yadri ma khallafu alaihi, karena sesungguhnya di antara kita tidak ada yang tahu apa yang berada di atas tempat tidur kita itu ya, sehingga kita disunahkan untuk membersihkannya. Berikutnya adab yang kelima, karahiyatun naum 'alal batin. Karahiyah dibenci ya atau makruh, an-naum tidur 'alal batin di atas perut. Artinya dimakruhkan kita tidur tengkurap di atas perut ya. Hadza li hadisi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala marra bi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un ala batni farakadani bi rijlihi wa qala ya Junaidab innama hadhihi tuj'atu ahlin nar. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sampingku, sementara aku tidur tengkurap, tidur dalam keadaan tengkurap, tidur di atas perutku. Farakadani, kemudian Rasul membangunkanku, birijlihi, dengan kakinya, waqala, dan beliau bersabda, ya Junaidab, wahai Junaidab, innama hadhihi tuj'atu ahlin nar, sesungguhnya ini adalah cara berbaringnya ahli neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di adab yang kelima ini kita dilarang untuk menyerupai tidurnya ahli neraka. Kemudian adab yang keenam, karahiyatun naum 'ala syadhin ghairu muhajjar. Jadi makruh tidur di atas atap ya, atau di atas dak itu ghairu muhajjar, yang tidak ada atapnya, jadi terbuka lebar gitu ya. Hadza li hadisi Ali bin Syaiban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini berdasarkan hadis dari Ali bin Syaiban bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata ala dhahri baitin, barang siapa yang tidur di atas rumah, laisa alaihi hijab, yang tidak ada hijabnya, tidak ada batasnya, tidak ada gentingnya, dia faqad bari'tu minhu al-zimma, maka aku terbebas darinya. Artinya apa? Artinya orang tersebut, orang yang tidur di atas rumah, di atas dak yang terbuka, itu di luar jaminan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tidak lain dan tidak bukan ya untuk menjaga keselamatan kita ya. Kalau kita tidur di tempat yang terbuka, kita tidak tahu ya
apa yang akan menimpa kita kemudian. Kenapa? Karena itu tempat terbuka, tidak ada atap, tidak ada pembatas. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita, dan kita dimakruhkan untuk tidur di atas atap, di atas dak yang tanpa genting atau tanpa penghalang. Kemudian berikutnya adab yang ketujuh, ighlaqul abwab, mengunci pintu, wa itfa'un nar, dan mematikan api, wal masabih, dan lampu-lampu qablan naum, sebelum tidur. Jadi yang ketujuh, kita disunahkan untuk menutup pintu rumah kita, ya, pintu pagar kita, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian wa itfa'un nar, dan kita memadamkan api-api yang ada di rumah kita. Barangkali ya mungkin sedang masak air, kompornya masih menyala gitu ya, kita diingatkan untuk mematikan api ya. Atau mungkin kalau di kampung sana yang jauh, yang belum ada listrik misalnya, lampunya itu masih menggunakan lampu teplok, di situ ada api, kemudian menggunakan minyak ya, itu juga disarankan untuk dimatikan. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan ya, kalau nanti malam misalnya kemudian kesenggol binatang, tikus atau apa gitu ya, minyaknya tumpah, kemudian ada apinya, maka akan terbakar. Jadi untuk menghindari bahaya dari kebakaran itu ya, jadi mematikan api. Kemudian wal masabih, juga lampu-lampu yang dimaksud adalah lampu kamar ya, atau lampu tempat tidur. Kenapa? Karena ditemukan dari beberapa penelitian bahwa tidur dengan memadamkan lampu atau mengecilkan lampu ya, artinya cahayanya itu tidak terang mengenai jasad kita, wajah kita gitu, itu lebih baik dibandingkan dengan tidur kemudian terkena cahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadza li hadis Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfi'u al-masabiha, padamkanlah lampu-lampu kalian, billaili, pada malam hari, idza raqadtum, jika kalian tidur, wa aghliqu al-abwaba, dan tutuplah atau kuncilah pintu-pintu rumah kalian, pintu-pintu pagar kalian ya, wa auqau al-asqiyah, dan tutuplah tempat-tempat minum kalian, dan atau tutuplah, kalau zaman dulu ya ada bejana-bejana tempat air itu ditutup. Kalau sekarang mungkin kita semua masing-masing punya gelas khusus tempat air minum kita, itu silakan ditutup. Kenapa? Karena di malam hari ketika kita tidur, kita tidak tahu ada penyakit apa yang datang ke situ ya, apakah ada binatang kecil masuk dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Agar terhindar, maka silakan ditutup. Kemudian wahammiru at-ta'ama wa syarab, dan juga makanan dan minuman silakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini semua ya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kebaikan kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sekitar 4 atau 5 lagi ada bangun tidur ini, kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai adab yang ke-7 ya. Saya coba ulangi sedikit poin-poinnya saja. Jadi adabun naum wal istiqad, adab tidur dan adab bangun tidur. Yang pertama adalah muhasabatun nafsi qabla naum. Kita introspeksi diri sebelum kita tidur. Jika kita mendapatkan perbuatan kita di siang hari baik, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Jika sebaliknya, kita kembali kepada kebaikan, segera bertobat kepada Allah dan berniat, berintikad ya dalam hati kita agar hari-hari kita ke depan lebih baik dari hari-hari kita sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah an-naumu mubakkiran. Kalau tidak ada urusan yang penting, janganlah kita begadang. Habis Isya, salat Isya ya, belajar jam 9 tidur. Yang ketiga adalah istihbabul wudu qabla naum wal ittija' ala syakil aiman. Berwudu sebelum tidur dan tidur dengan berbaring ke sebelah kanan atau di atas rusuk sebelah kanan. Kemudian yang keempat adalah istihbabu nafdil firas ya,
disunnahkan membersihkan tempat tidur sebelum kita tidur. Kemudian yang kelima adalah karahiyatun naum 'alal batn, makruh tidur tengkurap ya, karena ini menyerupai tidurnya ahli neraka. Kemudian yang keenam, karahiyatun naum 'ala syabkin ghairu muhayyah, makruh tidur di atas dak atau di atas atap ya, di atas rumah yang terbuka yang tidak ada atapnya. Kemudian yang ketujuh, kita disunahkan, dianjurkan ya untuk menutup pintu, memadamkan api, dan juga lampu-lampu kita sebelum tidur, juga menutup tempat air minum kita, juga menutup makanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah adab tidur dan bangun tidur yang pertama 1-7. Untuk berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya secara pribadi dan umumnya untuk ma'asyiral muslimin semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.